Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Ramadhani Fitri dengan NIM 23482010119. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit sistem vaskular dan jantung. Apa itu sistem vaskular dan jantung? Sistem vaskular dan jantung adalah pusat dari sistem sirkulasi darah yang memainkan peran vital dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang anatomi, fisiologi, dan penyakit yang berkaitan dengan sistem ini. Anatomi dan fisiologi sistem vaskular terdiri dari 3. Yang pertama yaitu jantung. Jantung adalah pusat pompa utama yang memompa darah ke seluruh tubuh. Terdiri dari 4 ruang. Jantung mengontrol aliran darah oksigen kaya dan aliran darah oksigen miskin. Yang kedua, arteri membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sementara vena membawa darah oksigen miskin kembali ke jantung. Keduanya bekerja sama untuk menjaga sirkulasi yang sehat. Yang ketiga itu kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah terkecil yang memungkinkan pertukaran zat antara darah dan jaringan. Mereka memainkan peran penting dalam suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Penyakit arteri koroner terdiri dari 3, yaitu aterosklerosis, serangan jantung, angina pectoris. Aterosklerosis merupakan penumpukan plak pada dinding arteri koroner yang dapat menyumbat aliran darah ke jantung. Serangan jantung terjadi saat aliran darah ke jantung berhenti, menyebabkan kerusakan otot jantung. Angina pectoris, rasa sakit atau tekanan di dada yang terjadi saat jantung tidak mendapatkan cukup oksigen. Hipertensi. Penyebab hipertensi, faktor resiko termasuk gaya hidup tidak sehat, kelebihan berat badan, stres, dan riwayat keluarga. Dampak hipertensi, jika tidak dikendalikan, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi serius seperti serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Pencegahan dan pengobatan, perubahan gaya hidup dan pengobatan dapat membantu mengontrol tekanan darah dan mengurangi risiko komplikasi. Terus ada stroke. Yang pertama, iskemik, terjadi saat suplai darah ke otak terhambat, biasanya akibat bekuan darah. Yang kedua, hemoragik, terjadi saat pembuluh darah di otak pecah menyebabkan pendarahan. Yang ketiga, gejala stroke termasuk kelemahan, kesulitan berbicara, masalah penglihatan, dan sakit kepala tiba-tiba. Dan ada juga gagal jantung. Penyebab gagal jantung, serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan kondisi jantung lainnya dapat menyebabkan gagal jantung. Gejalanya, kelelahan, sesak napas, pembekakan kaki, dan ketidakmampuan melakukan aktivitas fisik. Penanganannya, pengobatan, perubahan gaya hidup, dan perawatan medis yang tepat dapat membantu mengelola gagal jantung. Dan penyakit katup jantung, katup stenosis, penyempitan katup yang menghambat aliran darah. Katup regurgitasi, kebocoran katup yang menyebabkan aliran darah terbalik. Diagnosis, tes seperti ekokardiografi dan angiografi dapat mengidentifikasi masalah pada katup. Perawatan, pengobatan dapat berupa tindak minimalis atau pembedahan untuk memperbaiki atau mengganti katup yang rusak. Faktor risiko dan gaya hidup. Faktor risiko merokok, kelebihan berat badan, kurang aktivitas fisik, stres berlebihan. Gaya hidup, berhenti merokok, menjaga berat badan ideal, melakukan olahraga rutin, mengelola stres dengan baik. Kesimpulan, sistem vaskular dan jantung adalah pusat dari kesehatan kita. Dengan memahami anatomi, fisiologi, dan penyakit terkait, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengelola kondisi kardiovaskular. Gaya hidup sehat dan pemeriksaan rutin sangat penting untuk menjaga jantung yang sehat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.